yakni Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu dalam manakibnya dikatakan kutibah sittina sanah katanya. Beliau memegang wali kutub selama 60 tahun. Dan dinyatakan oleh ulama sepanjang masa dari zaman beliau tidak ada orang yang memegang wali kutub paling lama seperti beliau. Katanya sampai 60 tahun. Perlu diketahui bahwa wali itu banyak. Ada wali abdal, ada wali autad, ada wali anjab itu. Dan pimpinan di situ termasuk wali kutub. Dan beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memegang wali kutub selama 60 tahun. Cuman walaupun begitu katanya Rasulullah asyaddukum bala al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Orang yang paling banyak menerima bala dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kemudian para aulia, para sahabat, para aulia, thummal amthal dan seterusnya dan seterusnya. Karena bala itu, ujian itu bukan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada satu hamba maka akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung rutbah mereka, tergantung pangkat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat pangkat semakin diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan beliau itu katanya umiyah, buta dari sejak umur 4 tahun. Beliau kena penyakit cacar, kemudian buta beliau. Walaupun begitu dari Hawi, mungkin dari desanya itu dia belajar ke Tarim. Itu tiap ada masjid katanya sholat sampai tidak kurang katanya di waktu duha itu sholatnya daripada 200 rakaat. Itu di waktu kecil. Maka katanya ulama man kamulah bidayatuhu kamulah nihayatuhu. Barang siapa yang dari awal sudah sempurna, mujahadahnya luar biasa, maka pada akhirnya menjadi sempurna. Seperti beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, luar biasa beliau. Maka tidak rugi kalau kita baca karangannya. Di samping karangannya memang semuanya warid daripada Rasulullah SAW, juga yang mengarang Abdullah Al-Haddad. Sudah saya katakan yang kemarin, doa beliau man wadhaba ala ratibi waffaqahu Allahu husnal khatimah katanya. Barang siapa yang merutini baca ratibku, maka aku doakan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki husnul khatimah. Ini mudah-mudahan kita bisa membacanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak fadilahnya. Banyak fadilahnya. Kami teruskan pembacaan syarah Ratibul Haddad. Di sini Al-Habib Alwi, cucu beliau, mengatakan syarat-syarat istijabah doa. Syarat-syarat agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini katanya wa min syara'itid du'a as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ad-du'a mauqufun la yas'adu minhu syai'un hatta yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat istijabah doa, ingin doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya harus diawali dengan as-shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama alhamdulillah, kemudian baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena katanya Amirul Mukminin, yakni khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, doa akan berhenti, tidak akan sampai ke langit kecuali dibacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa barang siapa yang baca sholawat kemudian berdoa kemudian baca sholawat lagi, ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya karena Allah tidak akan menolak dua sholawat. Setelah tidak menolak dua sholawat, Allah Ta'ala maha mulia, maha pemurah, tidak mungkin Allah Ta'ala membiarkan doa yang di tengah-tengahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sholawat luar biasa, bukan hanya dalam doa. Kalau kita merutinkan sholawat, katanya Rasulullah awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya
sholatan. Orang yang nanti paling dekat dengan aku di sorga di hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca satu hadis di dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, bahwa ada seseorang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menoleh, ya Rasul, Rasulullah tidak menoleh. Tak toleh orangnya Nabi. Akhirnya siapa kakek hidupun kanjeng Nabi? Ya Rasulullah, masa panjenengan tak kenal? Masa panjenengan tidak kenal sama saya? Wong saya umatnya, katanya. Akhirnya Rasulullah bilang, umat itu dikenal oleh aku tergantung kadar baca sholawatnya kepada aku, katanya Rasulullah SAW. Akhirnya orang itu merutin baca sholawat. Setelah itu bermimpi lagi, baru Rasulullah kenal. Lah sekarang aku kenal kepada kamu. Akhirnya Rasulullah bersabda, aku mengenal kepada umatku tergantung bagaimana banyaknya kadar baca sholawat kepada aku. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Ini luar biasa. Sholawat ini luar biasa. Sampai ada satu kisah ya tentang sholawat ini. Dalam kitab Kalam Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu ada satu riwayat. Di daerah Aden itu katanya ada seorang menyewa toko ya. Jadi Aden itu ada orang punya dua toko. Yang satunya dipakai sendiri, yang satunya kosong. Akhirnya disewa oleh orang jual halawah. Halawah itu bahasa Arab, kalau katanya orang sini manisan. Lah itu setelah disewa orang itu rame orang ini kan. Tiap hari kalau nawarkan halawah, sallu ala nabi. Kalau bahasa Indonesianya manisan, baca salawat kepada Nabi. Tiap hari gitu, rame. Akhirnya yang punya toko ini bosan. Kamu katanya kalau sudah habis masa kontraknya cepat-cepat pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengar ocehan kamu, teriakan kamu sendiri. Rame katanya. Pas ketika itu sahibud dukan itu yang punya toko itu naik haji ketika itu. Singkat cerita dia naik haji, habis dari haji dia ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di muwajahah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini mendengar suara orang yang jual halawah itu dari dalam makbarahnya Rasulullah, dari dalam kuburannya Rasulullah. Suaranya orang itu. Halawah, sallu ala nabi. Halawah, sallu ala nabi. Lah ini orang ini. Ini kok katanya kayaknya suaranya orang yang nyewa toko kepada aku itu katanya. Dengar terus. Akhirnya pulang ke Aden, bilang sama tukang toko ini, sudah kamu tetap di sini katanya. Saya bangunkan toko ini untuk kamu, sudah tidak saya nyewa. Selamanya di sini kamu katanya. Ini tidak sadar orang ini. Yang punya toko pertama tidak sadar bahwa itu ada kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat suci di situ, yakni anjuran baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini sholawat. Ini kan mainan nih kan. Bi Allah Taala teremah. Sehingga ada bukti, ada suara daripada pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang paling bagus itu untuk saat inilah. Semuanya amalan bagus, cuman perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan kalau orang tidak punya guru cukup baca sholawat, insya Allah ada guru penunjuk batinnya dengan baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara syarat doa yaitu kepingin dikabul harus diawali dengan baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diakhiri dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, wa min syurutihi ad-du'a'u lil walidaini wal muslimina bi khairin fi kulli du'ain kama waradat fi dzalika al hadis. Kemudian syarat doa yang kedua, jangan lupa setelah alhamdulillah baca sholawat, baca doakan kedua orang tua. Alhamdulillah wassalatu, kemudian Allahumma dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Allah Taala banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini menggandenkan Allah dengan birrul walidain. Di Quran dikatakan gimana? Anishkurli wali walidaik, katanya. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada aku, katanya, dan kepada
kedua orang tua. Di ayat lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala sudah memutuskan untuk tidak menyembah kepada selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya itu anishkurli wali walidaik, katanya Allah Ta'ala, bersyukurlah kepada aku. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Ta'ala? Menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Apa diperintah Allah Ta'ala kepada kita? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka katanya ulama, setelah sholat jangan lupa doa birrul walidain. Doa birrul walidain. Bahkan ada amalan dari Habib Salim Asy-Syatiri, katanya termasuk orang ditulis orang yang birrul walidain kalau apa? Kalau mendengar adzan, jawab doa adzan, kemudian setelah itu dilangsungkan doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah dan seterusnya, kemudian ditutup dengan rabbighfirli wa li walidayya. Sebaiknya wali walidayya boleh, cuman katanya Habib Salim lebih baik wali walidayya. Kalau dibaca wali walidayya itu ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya kena semua. Kalau wali walidayya itu cuman ayah dan ibu. Tapi kalau wali walidiyah dibuat jamak itu kena semua. Itu termasuk katanya ditulis orang yang birrul walidain. Orang yang seperti itu ditulis orang yang birrul walidain, mendoakan ke orang tua. Jangan lupa. Juga jangan lupa di sini katanya mendoakan orang muslim. Ini sifat Rasulullah. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah mendengar pidatonya Habib Muzakadim. Mungkin salah satu gurunya Ustadz Mahalli. Beliau mengatakan ada satu hadis katanya, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang mukmin mukminat pagi sore selama 27 kali, maka gara-gara orang ini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun istijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat pagi sore. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 27 kali. Bahkan katanya Habib Zain bin Smith, ini orang yang sering mendoakan seperti ini, katanya sifatnya abdal, sifatnya wali abdal. Jangan lupa, ini bukan hal yang sepele ini mendoakan orang mukmin ini. Katanya Rasulullah, karena Rasulullah itu yang paling berpikir untuk umatnya. Katanya Rasulullah, wa hammi li ajli ummati, kegundahanku, kesusahanku karena aku memikirkan umat. Jadi kalau kita ikut memikirkan umat, kita disifati dengan sifat Rasulullah SAW. Makanya katanya Habib siapa? Habib Zain itu orang yang ini rutin istighfar itu, insya Allah sifatnya abdal ini. Bahkan ada doa saya sering baca, kalau sampean mungkin di TikTok atau di apa itu sering Habib Zain, Kiai Zaini Ghani ya. Itu beliau Thariqah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Syekh Samman ini terkenal dengan Bawwabul Madinah, Bawwabur Rasulullah, tukang pintunya Rasulullah SAW. Makanya orang yang berziarah katanya kalau tidak tawassul kepada Syekh Muhammad As-Sammani tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Itu katanya begitu. Itu ada doa beliau, barang siapa yang baca 4 kali rutin ya, tiap subuh kalau menurut beliau, Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad, kutiba minal abdal. Ditulis termasuk wali abdal. Ini luar biasa. Kita mendoakan orang tua dua, kita juga jangan lupa juga mendoakan mukminin mukminat. Bahkan di kitabnya Khulasah namanya Habib Umar bin Hafid itu ada rutinitas seperti itu. Sore ada bacaan astagfirullah lil mu'minat, pagi juga sebelum subuh juga ada begitu. Ini karena Rasulullah itu wahimmi li ajli ummati, katanya Rasulullah. Kita ikut Rasulullah itu katanya ada 3, ada surah, ada sirah, ada sarirah. Kita itba Rasulullah itu harus ada 3 macam. Surah bentuknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpakaian. Sirahnya Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah duduk, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah masuk masjid, keluar masjid, masuk jeding. Itu harus kita pelajari. Karena cara terdekat katanya Rasulullah
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku termasuk orang yang mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku maka bersama aku di surga nanti. Yang terakhir, sarirah. Hatinya Rasulullah tidak putus memikirkan umatnya. Jadi kalau kita minimal kita baca istighfar 27 kali. Bahkan ini katanya termasuk syarat doa, yaitu doa kepada birrul walidain, doa kepada orang tua. Kemudian jangan lupa nanti Allahumma li ummati sayyidina Muhammad, atau bagaimana sudah Allah mansurna wal muslimin, Allah mansurna wal muslimin la siyaba fi Palestin. Ya Allah tolonglah orang muslim apalagi yang ada di Palestin, wa ahlikil kafar wal musyrikin, hancurkanlah orang kafir, orang-orang musyrik, wa dammir a'da'id-din. Ini doa yang luar biasa ini. Jangan sampai ditinggal ketika kita berdoa, karena ini termasuk syarat-syaratnya doa. Nah, terakhir karena ini masih ada Ustaz Mahalli. Ini malam Jumat yang malam 1 Bib. Itu sudah malam 1 Rajab. Itu sudah malam 1 Rajab. Katanya di antara ada 5 malam yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya malam 1 bulan Rajab. Ini sudah persiapan kita ini. Persiapan menuju menuju Ramadan. Bagaimana kalau kita ingin sempurna di malam Ramadan, di bulan Ramadan? Maka katanya ulama, katanya ar-Rajabah syahruz zar'i wa sya'bana syahrus saqyi wa ramadana syahrul hasad. Bulan Rajab ini tempat kita menanam. Kemudian bulan Sya'ban kita menyiram, kemudian bulan puasa tempat kita memanen. Maknanya gimana? Kalau kita ingin sempurna di bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, Quran kita ingin sempurna, mulai sekarang dari bulan Rajab ini sudah kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah, ar-Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Ini penting juga ini. Dan di bulan ini semuanya ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama, di malam 10 bulan Rajab itu malam lahirnya nuraniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jasadnya lahir di malam 12 bulan Maulid. Kalau nuraniyahnya berpindah dari Sayyid Abdullah ke Sayyidah Aminah itu tanggal 10 bulan Rajab. Jadi amit nuwun sewu, Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah kumpul pas malam 10 bulan Rajab, pas ketika itu malam Jumat. Jadi lahir nuraniyahnya Rasulullah ke Sayyidah Aminah itu di malam 10 bulan Rajab. 1. 2. Bulan Sya'ban. Ini dikatakan wasya'banu syahri katanya Rasulullah, karena diantaranya turunnya ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Maka disunnah perbanyak apa? Perbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab perbanyak kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bacaan-bacaan itu, kalau sampean bisa bacakan Sunnajah wa Surur itu ada. Insyaallah bisa di-share nanti di grup itu. Kemudian yang terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini juga ada kisah yang penting bagi Rasulullah SAW. Apa di situ? Malam 17 Ramadan itu turunnya wahyu, diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Diangkat ketika malam 17 bulan Ramadan. Kiranya cukup di sini dari saya karena masih ada Ustaz Mahalli. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat bagi saya pribadi dan bagi antum semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.